Selanjutnya hadis nomor 369. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Jibril, ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna atau tazurana. Saya ulangi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Jibril, ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. Artinya Nabi SAW bersabda kepada Jibril berkata, apa yang menghalangi anda untuk mengunjungi kami lebih sering dari kunjungan anda kepada kami? Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah kami turunkan Jibril kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah, kepunyaan Allah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya. Situ ada putusan nomor 351, yakni apa yang ada di depan dan di belakang kita, baik dari itu zaman maupun tempat, ya, kami tidak berpindah dari satu keadaan yang lain kecuali dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini potongan ayat dari surah Maryam, surah nomor 19 ayat 64, dan hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW, mutiara yang pertamanya, sangat menjaga agar Jibril AS yang sudah pasti saleh, pemimpin para malaikat. Karena sifat malaikat la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang Allah titahkan. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia sekali. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka mereka akan bersama dengan safaratin kiramin baror. Mereka akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Mereka makhluk Allah yang mulia diciptakan dari cahaya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW senang dengan ziarahnya Jibril. Maka beliau mengatakan, apa yang menahan anda untuk menziarahi kami? Gitu kan? Lebih sering lagi. Karena Nabi SAW setiap kali lihat Jibril tentu bertambah imannya. Karena ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah khusus masalah Jibril alaihissalam atau malaikat yang Allah turunkan itu karena ada pekerjaan, ada tugas. Jadi bukan hanya datang begitu saja. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril alaihissalam untuk membawa informasi penting. Tidak ada informasi itu maka tidak ada perintah, maka tidak ada juga ziarah. Ya, seperti itulah kalau dengan malaikatnya ya. Selanjutnya adalah hadis nomor 370 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ini pesan ringkas tapi luar biasa maknanya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang bisa diterima. Terjemahannya, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan hendaklah tidak memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hal yang luar biasa. Peringatan 2 poin, 2 mutiara penting. Yang pertama, tidak boleh berteman kecuali dengan orang beriman. Artinya orang fasik jangan diajak berteman. Kenal iya, tahu oh si fulan iya. Tapi menjadi sahabat, jalan bersama-sama, telepon-teleponan, ya, dan seterusnya. Apalagi sampai dijadikan pasangan hidup, tidak boleh. Kecuali mukmin saja. Sudah kita jelaskan tadi beberapa sebab-sebabnya ya. Karena kalau anda tidak melakukannya, anda akan terpengaruh nanti. Anda akan terpengaruh dengan keburukan-keburukannya. Susah kita mengatakan kita tidak terpengaruh, susah. Sangat sensitif manusia itu. Ya. Maka kita harus mencari orang-orang mukmin. Di mana mereka? Di masjid, di majelis ta'lim. Yang kita lihat menutup aurat, yang menjaga lisannya, gitu kan. Orang-orang saleh dan saleh. Anda mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar didatangkan teman-teman pasangan hidup, keturunan yang saleh. Pelajaran yang kedua, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pertanyaan di sini, apakah di sini kita tidak boleh memberikan makanan kepada orang miskin di pinggir jalan karena kita belum tahu bertakwa atau tidak? Bukan itu yang dimaksud. Artinya, kalau kita khusus untuk mengundang orang, usahakan orang bertakwa yang kita undang, jangan orang-orang fasik.
Karena kalau orang bertakwa, orang soleh yang kita undang teman-teman, 10 orang misalnya kita undang makan. Maka 10 orang ini mereka saling ngobrol, bisa saja penyebabnya kita, ya. Karena kita yang satuin mereka datang satu majelis, mereka makan sama-sama, membuat mungkin di situ ada sebuah bahasan ilmu, atau bahkan lebih daripada satu bahasan ilmu, yang bisa menghasilkan maslahat besar buat umat. Ya. Diskusi mereka bisa melahirkan banyak hal. Beda kalau kita undang orang soleh sama orang fasik bergabung. Maka ini akan menjadi seperti perseteruan tanda kutip ya. Siapa yang lebih dominasi majelis nanti? Bisa saja pada saat dibiarkan, maka orang soleh akan menguasai majelis. Misalnya dia begitu kumpul. Nah ini sering saya bilang. Kalau Anda berada di satu majelis, Anda lihat di situ belum jelas siapa saja, Anda coba mulai melemparkan menu. Menu itu adalah pembicaraan maksud saya di sini, bukan menu makanan ya, tanda kutip sini, menu pembicaraan. Misalnya mulai Anda mengatakan, kemarin saya hadir di majelis ilmu ada bahasan tentang ini, ternyata ada pendapat ini, ada ulama mengatakan begini. Anda lempar menu itu, biar menjadi konsumsian orang-orang di majelis. Kalau tidak, di majelis itu ada orang fasik, dan dia yang mendominasi, dia yang melempar menu, maka ini berbahaya sekali. Dia bisa berbicara segala macam hal yang mengganggu nantinya ya. Bahkan tidak jarang mungkin dengan kefasikan dia, maka banyak orang yang terpengaruh nanti untuk mengikuti perbuatan buruknya, dan Anda yang menyatukan mereka dalam satu majelis punya andil dalam masalah ini. Maka ini penting sekali. Jadi beda sekali kalau kita memberikan makan orang-orang saleh, orang salihah, mereka gunakan energi yang ada itu, yang sudah kita tahu kalau ada konsumsi yang masuk akan menjadi energi, itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis-hadis yang mulia ini, beberapa buah hadis ya. Hadis ini hampir semakna sebenarnya, hampir semakna. Saya akan bacakan hadis 371 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad sahih. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Terjemahannya, seseorang itu kata Nabi SAW berada di atas agama sahabat karibnya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Ya. Hadis ini luar biasa maknanya ya. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, kita akan coba bacakan hadis selanjutnya. 372 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim. Anda mencintai orang-orang soleh, Anda akan bersama mereka. Anda mencintai orang-orang fasik, Anda akan bersama mereka. Dalam riwayat lain, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim." Qala al-mar'u ma'a man ahabba. Ditanyakan kepada Nabi SAW, seseorang mencintai satu kaum dari kalangan orang-orang soleh, tapi belum bisa mengejar amal mereka. Maka beliau SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Saya bacakan lagi hadis setelahnya. Hadis nomor 373, karena ini semakna semua ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan qala Rasulullah SAW, mata as-sa'ah? Qala Rasulullah SAW, ma'adatta laha? Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Bahwasanya seorang Arab Badui bertanya atau berkata kepada Rasulullah SAW, kapankah kiamat itu tiba atau terjadi? Kata Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang itu, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hal tersebut? Dia menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz lain, dan ini milik Bukhari dan Muslim juga, ma'adattu laha min kathiri saumin. Saya ulangi, ma'adattu laha min kathiri saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku atau saya tidak mempersiapkan untuk kiamat dengan banyak puasa, salat dan sedekah. Maksudnya amalku sedikit, terbatas. Tapi aku atau saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Riwayat yang terakhir yang berhubungan dengan masalah ini, ya mirip-mirip ya.
374 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang mencintai satu kaum?" Maksudnya orang-orang saleh, tapi dia belum bisa mengejar amal mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Riwayat Bukhari Muslim. Ada putnot di bawah nomor 353. Dalam riwayat Ibn Hibban, وَلَا يَسْتَطِيُّ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِمْ. Tapi dia tidak mampu beramal seperti amal mereka. Ya. Maka kata Nabi SAW, seseorang sesuai dengan agama atau seseorang sesuai dengan orang atau akan sama dengan orang yang dicintainya. Ini ada beberapa riwayatnya dari 371, 372, 373, dan 374. Jadi 4 buah riwayat yang kita gabungkan sekaligus tentang kesimpulannya teman-teman sekalian. Mutiara yang pertama, pentingnya seseorang memilih teman yang baik. Karena manfaatnya dia akan punya efek-efek dan pengaruh kepada kita. Kapan tiba waktu sholat dia akan mengatakan, ayo sholat yuk. Ayo mengaji yuk. Ini ada jadwal ini. Sudah dengar belum hadis ini? Sudah tahu belum sebab nuzulnya ayat ini? Sudah tahu belum sebab urutnya hadis ini? Sebab disebutkannya hadis tersebut. Sudah tahu belum ada kisah Atha bin Abi Rabah, Sufyan ats-Tsauri, Atha al-Khurasani, kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, kisah tentang si fulan dan si fulan. Orang-orang saleh. Beda sekali dengan kalau kita berteman sama orang-orang fasik, saya sudah katakan tadi. Dia akan cerita tentang si fulan, John siapa, atau siapa orang-orang kafir yang dia jadikan sebagai idolanya. Artis fulan yang jelas-jelas dalam kemaksiatan kepada Allah kita bicarain. Maka kemudian dijadikan sebagai simbol. Ini berbahaya sekali. Ya. Ini sangat berbahaya. Karena kita akan bisa terpengaruh dengan itu. Tadi kan teman-teman penyesalan nanti di akhir. Harus hati-hati sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan di riwayat 371, "Falyanzur ahadukum may yukhalil." Maka harus kalian teliti sekali, jeli dalam memilih siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Jadi harus hati-hati. Berteman sama mereka sangat baik. Manfaat yang disebutkan, dan ini kita jadikan mutiara yang kedua, seseorang akan bisa bersama derajatnya di surga dengan orang yang dia cintai walaupun dia tidak bisa beramal seperti orang tersebut. Ini faedah yang luar biasa teman-teman sekalian. Saya kuatkan ini dengan riwayat yang lain. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, tidak ada hadis yang lebih kami cintai, yang betul luar biasa membuat kami itu bahagia dibandingkan dengan hadis ini. Yaitu sabda Nabi SAW tadi 372, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ya. Begitu juga dengan riwayat yang lain tadi, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ya. Kemudian ada riwayat tadi ya 374 tadi ya. Juga sama, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan sama dengan orang yang dicintainya. Dan pertanyaan sahabat tadi ini adalah bagaimana kalau ada orang mencintai satu kaum orang-orang soleh. Seperti misalnya kita mencintai para nabi-nabi, kita mencintai para sahabat-sahabat nabi, orang-orang soleh. Tapi belum bisa kita beramal seperti mereka. Bagaimana kita mau beramal seperti amalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Yang memang betul-betul interaksi langsung dengan Nabi SAW dalam peperangan, dalam sedekah, dalam suka dukanya. Ya. Bahkan ayat-ayat Al-Quran turun. Ya. Di beberapa kejadian-kejadian bersama terjadi di antara mereka. Gitu. Kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu yang paling kami cintai di antara hadits Nabi SAW seperti hadits ini. Karena aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dengan harapan aku akan bersama mereka di surga nanti walaupun amalku belum seperti amal mereka. Dan ini teman-teman berita gembira yang luar biasa buat kita. Artinya kita sekarang tidak melihat Nabi SAW, tidak hidup bersama Nabi SAW. Tinggal kita mencintai para sahabat Nabi, supaya kita bisa bersama mereka, ya dekat dengan Nabi SAW. Bersama mereka di surga sebagaimana tadi hadis Anas radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Saya subhanallah sempat merenung. Baru tadi juga saya merenungi tadi pagi. Saya belum punya gambaran kalau hadis ini akan dibahas pada kesempatan sekarang gitu. Saya sempat duduk merenung selepas subuh tadi. Apa yang saya lakukan selama ini
Saya hanya membedah buku seperti ini misalnya. Imam Nawawi. Bukan karya tulisan saya. Boleh Imam Nawawi. Dan semua orang membahas ini. Seluruh dunia Riyadhus Shalihin orang bahas. Dai-dai tidak asing dengan ini. Di Indonesia dibahas. Ya. Dan subhanallah, golongan ya yang mengaku Islam banyak mengajarkan hadis ini. Hadis-hadis beliau. Karena isinya hadis-hadis keutamaan-keutamaan gitu. Mungkin Anda kalau berangkat ke Amerika, para dai juga membahas Riyadhus Shalihin. Di Timur Tengah, Riyadhus Shalihin. Di Eropa, di Amerika, di Afrika, sama. Saya sempat berpikir, berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini. Beliau menulis dan kita tinggal membaca saja. Saya mungkin dapat pahala, tapi pahala saya berapa dibandingkan beliau yang menulis ini. Mungkin sebatas saya baca hadis, saya jelaskan. Berapa orang yang ikuti ceramah kita. Sebatas itu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, hampir semua seluruh dunia orang mempelajari hadis beliau dan juga menerapkan dalam kehidupannya. Saya ingat, ya, ini Imam Nawawi, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Tadi subhanallah saya sempat merenung itu. Ya Allah, bagaimana pahala mereka ya. Orang semua amalkan, umat Islam ini jutaan orang mengamalkan hadis-hadis yang mereka nukil. Tapi dengan adanya hadis ini teman-teman sekalian luar biasa. Kita akan bersama mereka di derajat-derajat mereka di surga. Pahala-pahala mereka bisa kita raih dengan cara kita mencintai mereka. Kita menyukai mereka, kita membanggakan mereka, kita pelajari tentang sejarah mereka. Kita mengikuti apa yang mereka lakukan semampu kita. Allah akan berikan kita seperti mereka. Ini sebuah hadis yang dan wajar tadi Anas bin Malik saya katakan mengatakan, ya, hadis ini yang sangat membuat saya bahagia. Enggak ada hadis yang membuat saya sebahagia mendengarkan hadis ini. Almar'u ma'a man habba. Seseorang sesuai dengan yang dicintainya, orang yang dicintainya. Karena saya mencintai Nabi SAW, saya mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Walaupun amal saya belum sama dengan amal mereka. Berharap agar saya bisa bersama mereka di surga nanti. Dan ini kesempatan emas teman-teman sekalian. Cintai semua orang-orang saleh. Dengan harapan kita bisa bersama mereka derajat surga. Walaupun amal kita belum mencapai amal-amal mereka. Pelajaran yang terakhir adalah di sini. Perlunya juga mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya mendahulukan Allah SWT dari segala hal. Makanya tadi seorang Arab Badui datang dan bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa persiapanmu? Nabi balik tanya, dia mengatakan, dalam dua riwayat saya langsung gabungkan ya, saya tidak siapkan untuk itu dengan banyaknya puasa. Artinya puasa saya tahu terbatas. Bukan berarti tidak puasa sama sekali ya. Jangan disalah fahami di sini. Maksudnya, ma'adatullah min kathiri somin. Saya tidak punya persiapan yang banyak dari sisi puasa. Maksudnya puasa saya terbatas. Saya mungkin kerjakan yang Ramadan. Mungkin puasa-puasa sunnah saya masih belum jalankan. Juga sholat. Juga sedekah. Ya saya jalankan semampu saya. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini luar biasa. Maka kita temukan ada sebagian orang Masya Allah dari kalangan muslimin. Begitu ayat Al-Quran dicoreng, Rasulullah SAW dicoreng, mereka marah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa, mungkin amal mereka sedikit. Gitu kan. Tapi dengan ini Allah SWT berikan mereka keselamatan. Allah masukkan mereka ke dalam surga, selamatkan dari api neraka. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan hadis 375.